Emas merupakan salah satu komoditas berharga yang ada di dunia. Saking berharganya, barang yang satu ini pun ikut diperdagangkan di seluruh dunia. Emas menjadi logam mulia yang banyak digandrungi oleh banyak orang. Baik untuk mata uang hingga perhiasan, emas sudah menjadi simbol kekayaan dan kemewahan di hampir setiap budaya. Sementara Bitcoin baru diluncurkan mungkin beberapa tahun yang lalu, dan itu pun baru ramai diakui orang-orang di periode akhir-akhir ini. Emas dan Bitcoin adalah dua instrumen investasi penting yang paling dikenal saat ini. Apa bedanya kedua instrumen ini dan mana yang terbaik? Let's go! Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya Pesal. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ada kata-kata motivasi buat kita hari ini. Endapkan emosi ke level terendah jika ingin mendapatkan ketenangan hati agar bisa melihat setiap soal secara jernih. Mungkin hampir seluruh kalangan sudah paham sekali apa itu emas, sementara Bitcoin baru beberapa kalangan yang tahu, mungkin karena faktor tidak ingin tahu dan orang-orang belum terlalu mengenal kemajuan bagaimana dunia nantinya, dalam arti di sini masih berada dalam zona nyaman. Nah, bagi kalian yang belum tahu, simak baik-baik video ini hingga akhir supaya kalian tidak gagal paham dan menjadi generasi yang cerdas dan sejahtera bebas finansial. Oke. Mata uang kripto atau biasa disebut juga dengan cryptocurrency menjadi sangat marak dalam 2 tahun terakhir ini. Salah satunya yang menjadi titik awal kehadirannya yakni kemunculan Bitcoin, mata uang kripto pertama dan yang menjadi paling berharga. Investasi Bitcoin atau cryptocurrency terus menarik minat masyarakat. Lantas sebetulnya beberapa harga Bitcoin saat pertama kali mulai diperkenalkan kepada publik, melihat nilainya yang sangat fantastis dalam beberapa waktu terakhir. Wajar jika banyak orang yang bertanya-tanya, Bitcoin diciptakan pada 2009 di tengah resesi ekonomi. Bitcoin diciptakan untuk menjadi sistem uang tunai peer-to-peer elektronik, tetapi juga telah menarik investor yang tertarik terhadap cryptocurrency sebagai mata uang penyimpanan nilai atau aset. Investasi di Bitcoin adalah investasi di aset digital yang tidak berwujud fisik dan memberikan keuntungan tinggi dari lonjakan harga akibat jumlah yang terbatas. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan Bitcoin. 1. Potensi return sangat tinggi. Bitcoin menunjukkan kenaikan harga yang luar biasa tinggi dalam 10 tahun terakhir. Banyak orang kaya baru menjadi miliarder di industri kripto karena memiliki Bitcoin. Dan yang kedua, aset digital mudah disimpan dan aman. Karena Bitcoin merupakan aset digital, investor bisa dengan mudah menyimpan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya secara online di jaringan blockchain. Jaringan blockchain dikenal sangat aman, boleh dikatakan tidak bisa ditembus. Kalau ada berita muncul mengenai hack atau pembobolan kripto, itu lebih dikarenakan proses yang salah dan bukan karena blockchain yang dibobol. Dan yang ketiga, jumlah terbatas. Jumlah Bitcoin sudah diprogram maksimal 21 juta, tidak bisa lebih. Karena jumlah yang terbatas tersebut, harga Bitcoin cenderung meningkat seiring waktu berjalan. Hal ini yang membedakan Bitcoin dengan mata uang seperti US dollar yang jumlahnya terus bertambah akibat pencetakan uang oleh The Fed. Akibatnya tingkat inflasi US dollar menjadi selalu meningkat yang membuat nilai mata uang terus merosot. Sedangkan Bitcoin karena jumlahnya terbatas, nilainya akan cenderung meningkat karena makin lama makin dikenal dan orang membutuhkannya sebagai tempat penyimpanan aset. Dan yang keempat, desentralisasi. Bitcoin yang sistemnya terdesentralisasi membuat lebih aman dari serangan hacker. Karena untuk hacker menyerang Bitcoin harus melakukan ke banyak komputer yang membutuhkan biaya besar. Berbeda dengan sistem tersentralisasi, lebih rentan terhadap serangan hacker, hanya perlu menyerang ke satu titik.
effortnya boleh dikatakan lebih ringan dibandingkan menyerang sistem yang terdesentralisasi. Nah, tadi saya sudah memberikan gambaran tentang Bitcoin dan kelebihan Bitcoin, dan di sini saya akan menjelaskan tentang emas. Emas adalah logam mulia yang dihasilkan dari tambang. Emas sudah dikenal ratusan tahun lamanya sebagai aset investasi. Kenaikan harga emas memberikan keuntungan buat pemegangnya. Emas bisa dijual pula dengan cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari emas. Yang pertama, mudah dipahami. Emas sudah sangat dikenal sebagai instrumen investasi. Tidak sulit untuk memperkenalkan emas untuk investasi ke semua kalangan. Tidak dibutuhkan pengetahuan yang rumit untuk bisa melakukan jual beli emas. Dan yang kedua, pastinya aman. Investasi di emas bisa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Lebih fleksibelnya dari sisi jangka waktu. Harga emas yang relatif stabil membuat jual beli emas dalam jangka pendek akan tetap menguntungkan, meskipun tetap keuntungan akan paling optimal dalam investasi emas jangka panjang. Dan yang ketiga, aset fisik. Di tengah era digital saat ini, emas adalah instrumen yang kita bisa pegang fisiknya, tidak sepenuhnya digital. Buat sebagian orang, aset fisik itu penting bisa dilihat dan dirasakan. Dan yang keempat, mudah dijual belikan. Pasar emas memiliki nilai market cap berlipat-lipat di atas market kripto. Hal ini menunjukkan besarnya transaksi di pasar emas. Karena market cap yang besar, likuiditas di emas menjadi besar pula. Mudah melakukan jual beli di pasar emas, dan itu pun dimanapun tempat pasti ada. Lah, itulah pengertian dari Bitcoin, emas, dan kelebihannya. Dan di sini saya akan menjelaskan kekurangan Bitcoin terlebih dahulu. Yang pertama, di sini Bitcoin adalah aset digital. Bitcoin merupakan digital aset yang tidak ada wujudnya. Bitcoin dan aset kripto tersimpan sebagai kode di jaringan blockchain. Kita tidak mungkin bisa memegang Bitcoin, makanya disebut digital aset. Bagi sebagian orang, Bitcoin terbentuk digital ini dipandang merupakan kelemahan karena tidak bisa dilihat wujudnya secara fisik. Dan yang kedua, resiko tinggi. Harga Bitcoin berfluktuasi sangat tinggi, apalagi dalam jangka pendek. Hal ini membuat resiko investasi di Bitcoin menjadi tinggi. Dan yang ketiga, aset baru. Banyak orang belum paham. Usia Bitcoin belum sampai 20 tahun, masih sangat muda dibandingkan instrumen investasi lainnya yang sudah berusia puluhan atau bahkan ribuan tahun seperti emas. Karena Bitcoin merupakan aset yang baru, banyak hal belum diketahui dan masih diselidiki. Meskipun di satu sisi hal ini melahirkan banyak peluang, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami penipuan atau scam. Dan yang keempat, butuh koneksi internet. Perbedaan yang mencolok lain bahwa investasi di Bitcoin dan aset kripto membutuhkan akses koneksi ke internet. Tanpa internet, kita tidak bisa menyimpan, menjual, atau mencairkan Bitcoin. Nah, itulah kekurangan dari Bitcoin. Di sini emas juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, kenaikan return terbatas. Meskipun aman, kenaikan return emas relatif terbatas. Itu sebabnya banyak pengamat investasi yang tidak memasukkan emas sebagai investasi karena peningkatan return emas yang cenderung terbatas. Dan yang kedua, butuh tempat penyimpanan khusus. Emas butuh tempat penyimpanan khusus untuk memastikan keamanannya. Karena itu ada tambahan biaya penyimpanan yang tidak murah di emas, untuk misalnya menaruh di safe deposit bank atau biasa disebut juga dengan SDB. Dan kurang lebih seperti itu apa itu emas, dan apa itu Bitcoin, dan apa itu cryptocurrency. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun, meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, jangan malas. Tetaplah percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa, dan tetaplah berhati-hati dalam hal keuangan apapun. Karena pengendali keuangan ada pada diri kalian sendiri. Tetaplah gunakan uang santai biar semuanya tetap aman dan berjalan seperti biasa.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen. Dan jangan sungkan-sungkan dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan maju lagi. And see you next time.